Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca cuitan saya, Awalil Rizky, di platform X atau Twitter, kali ini membacakan 4 cuitan dengan topik postur APBN, postur RAPBN 2026. Yang cuitan tersebut, 4-empatnya saya tulis di tanggal 17 Agustus lalu. Cuitan pertama menggambarkan tentang penerimaan perpajakan. Jadi data dari tahun 2001 hingga RAPBN 2026. Sedangkan yang 2025 adalah baru perakiraan dari pemerintah sendiri, biasa disebut outlook. Nah, sebagaimana ya kita ketahui di cuitan terdahulu, rancangan anggaran pendapatan belanja negara 2026 sudah diajukan pemerintah ya kepada DPR untuk dibahas bersama selama kurang lebih 2 bulan nanti menjadi APBN, menjadi anggaran pendapatan belanja negara. Nah, di sana ada postur utama adalah pendapatan negara yang ditargetkan 3.147,7 triliun, itu salah satu posturnya. Nah, pendapatan negara tersebut terdiri dari 2 penerimaan perpajakan 2.692 triliun dan penerimaan negara bukan pajak 455 triliun. Sebenarnya ada pendapatan lain yang disebut hibah, tapi nilainya hanya sangat kecil, 0,7 triliun. Biasanya tidak dianalisis ya. Yang dianalisis adalah perpajakan dan PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Nah, cuitan pertama ini membuat gambaran tentang perpajakan yang tadi 2.692 triliun ya. Itu kalau dibandingkan dengan outlook saya ulangi sekali lagi adalah perakiraan realisasi di 2025 ini. Kan sudah berjalan 6 bulan yang datanya ada ya. Lalu pemerintah buat proyeksi untuk setahun. Nah, proyeksi pemerintah itu sekitar 2.387 triliun. Nah, itu kalau terrealisasi seperti itu naik 9,7% dari tahun lalu. Sedangkan RAPBN ini mengasumsikan atau menargetkan kenaikan 12,76% dari itu, dari realisasi 2025. Ini kalau dilihat gambar, karena saya gambar selain batang biru yang menunjukkan nominal penerimaan perpajakan, yang garis orange itu menunjukkan kenaikan tiap tahun. Nah, 12,76% itu terbilang tinggi selama 4 tahun terakhir. Bahkan di banyak tahun, sekitar 1 dekade ini termasuk tinggi. Pengecualian 2020, 2021 dan 2022 itu karena sebelumnya sangat rendah. Jadi ini tinggi. Bagaimanapun ini cukup berat untuk dicapai pemerintah, atau ini ada isyarat kebijakan perpajakan yang mendasar ya. Ini misal saja PPN ternyata jadi dinaikkan sesuai rencana 12% atau kebijakan lainnya. Kita tunggu nanti. Nah, cuitan kedua tadi perpajakan tadi sebenarnya terdiri dari 7 macam. Ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah, jadi PPN dan PPNBM. Yang pajak penghasilan PPH, lalu ada cukai, lalu ada PBB. PBB-nya tapi bukan PBB yang ribut di Pati ya, ini PBB yang pemerintah pusat. PBB P1 ini daerah tambang, daerah perkebunan besar, itu PBB 1 itu untuk punyanya pusat. Nah, kemudian yang kelima adalah cukai, yang keenam bea masuk, yang ketujuh bea keluar. Bea masuk, bea keluar kadang dijadikan satu, berarti 6 jenis. Nah, yang terbesar adalah pajak penghasilan. Porsi terbesar dari perpajakan 2.692 itu. Hampir 46-47%-nya adalah pajak penghasilan, ditargetkan 1.209,37 triliun di tahun 2026 tahun depan ya. Nah, kalau kita lihat, itu berarti mengasumsikan kenaikan 15% dibanding yang sedang berjalan 2025 ini. Yang outlook-nya hanya sekitar 1.052 triliun. Nah, di 2025 ini sendiri pemerintah menduga akan terjadi penurunan dibandingkan 2024. Jadi kira-kira dengan penurunan itu wajar kalau 2026 pemerintah menaikkan target yang cukup tinggi. Tetapi target ini menurut saya di cuitan ini itu cukup ambisius, karena PPH itu kan kaitan eratnya dengan kondisi perekonomian. Ingat, pajak penghasilan.
bisa pajak penghasilan yang langsung dipotong dari orang yang memperoleh gaji, honor yang dipajaki, lalu ada PPh yang berkaitan dengan penghasilan orang pribadi ya, dihitung setahun, begitu juga dengan pajak badan dan beberapa PPh lainnya. Bagaimanapun 15% ini sangat ambisius. Atau pemerintah punya rencana baru terkait PPh. Kita nggak tahu apa itu perluasan, apa itu seperti kita dengar-dengar ada ID payment gitu untuk mengejar kepastian orang-orang yang harus bayar pajak, kan Cortex dengan dikaitkan dengan ID payment itu mungkin bisa ditelusuri ya, baik untuk PPh maupun untuk PPN yang kita baca. Bagaimanapun target ini terbilang ambisius. Nah, kemudian cuitan yang ketiga, nah tadi dari 7 macam pajak itu tadi yang pertama penghasilan yang besar, yang kedua adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah, PPN dan PPNBM. Biasanya di dalam postur dijadiin satu ya, dijumlahkan. Kecuali kita nanti menelisik lebih jauh di postur yang lebih rinci baru dipisah. Tapi di dalam tabel postur APBN dia biasanya PPN dan PPNBM. Itu ditargetkan di 2026 itu 995 triliun kurang lebih. Nah itu naiknya juga cukup lumayan ya, 11,71% dibandingkan outlook 2025. Nah di situ sama gambarnya seperti sebelumnya, yang biru menunjukkan nominal, yang orange menunjukkan kenaikan per tahun ya. Itu 11,71 itu ya tidak ambisius tapi cukup tinggi, dan sepertinya memang akan ditetapkan oleh pemerintah tarif 12% yang tertunda tahun lalu. Karena untuk mencapai ini tanpa perubahan tarif kelihatannya berat buat pemerintah. Jadi kita sudah dapat 3 cuitan ya. Cuitan pertama perpajakan keseluruhan, cuitan kedua PPh pajak penghasilan, cuitan ketiga pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Yang ketiga-tiganya mengisyaratkan ada beberapa kebijakan baru, extra effort lah, karena kalau usually naiknya nggak akan segitu. Nah, berarti extra effortnya ini apa? Apa perbaikan Cortex, ID payment, atau PPN 12% dan lain sebagainya. Itu yang tergambar dari 3 cuitan ini. Nah, cuitan yang keempat, kita tidak menganalisis cukai, kita tidak menganalisis PBB, kita tidak menganalisis pajak internasional, biaya masuk dan biaya keluar. Lalu ada satu jenis yang tidak masuk kepada pajak-pajak yang sebelumnya, ini yang disebut dengan pajak lainnya. Selama ini pajak lainnya ini yang paling besar adalah biaya materai ya, tapi memang belakangan ada usulan pajak karbon, saya tidak tahu seberapa penerapannya. Pokoknya pajak-pajak yang belum masuk ke jenis-jenis di atas tadi masuk ke pajak lainnya. Nah ini menarik karena di RAPBN 2020 ini targetnya tinggi 126,94 triliun. Tahun yang sedang berjalan ini diperkirakan 104,23 triliun, 104 triliun. Lalu di 2006 127 triliun ya. Padahal rata-ratanya selama beberapa tahun, sebutlah 2021 sampai 2024 itu rata-ratanya di 8 sampai 9 triliun. Sebelumnya di 7-8 triliun. Secara rata-rata selama 1 dekade sampai dengan 2024 antara 7 sampai 9 triliun. Ya wajar ya, materai, coba baik biaya materai. Nah, kenapa tahun 2020 ini merompat menjadi 104 triliun? Nah, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, yang diberitakan, kita bacakan beritanya di sini, sempat ditanya wartawan sebelum beliau mungkin menelisik lebih jauh, bingung, masa kata dia, apa ada pajak lainnya sebesar itu? Nah, ternyata ada. Jadi mungkin waktu itu Pak Wamenkyu juga belum berkoordinasi ya. Nah, saya sendiri kemudian dari berita itu dan juga dari penelisikan saya akan angka-angka beberapa bulan yang lalu waktu laporan tentang pelaksanaan 1 semester, saya periksa ya dokumennya, dokumen laporan dari pemerintah ke DPR itu. Ternyata pajak lainnya itu yang membuat besar bukan materai yang tiba-tiba melompat atau karbon sudah diterapkan dengan signifikan, belum, tetapi adalah yang disebut dengan deposit pajak. Nah, menarik ya. Jadi deposit pajak itu adalah para wajib pajak membayar lebih dahulu, ya kayak kita lah deposit duit lah, menaruh duit ke kas negara untuk keperluan pajak, dapat bisa 2, bisa pajak pertambahan nilai,
bisa pajak penghasilan. Sebetulnya yang lazim deposit itu pajak penghasilan ya. Tapi ternyata PPN juga untuk tahun 2025 ini ada. Telisik punya telisik di dokumen kurang jelas. Tapi setelah saya pelajari itu antara lain karena kemarin sempat ada kelemahan Cortex System. Sehingga ada kesulitan. Orang mau bayar tapi tidak pasti. Karena Cortex dan manualnya belum disinkronkan atau masih sulit untuk beberapa kasus. Maka si wajib pajak itu menaruhlah duit sebagaimana biasanya dia bayar, mungkin ditambahi sedikit. Jadi supaya nanti ketika tagihan itu bisa diverifikasi oleh Cortex itu tinggal diambil, itu deposit pajak. Oke, masih bisa kita pahami ya di 2025 ini. Tetapi yang membingungkan saya adalah kenapa masih berlanjut di 2026? Apakah pengembangan Cortex ini masih diperkirakan belum selesai sampai akhir 2025 ini, atau ada kebijakan lain yang direncanakan, misal ini ya, tax amnesty, karena pengampunan pajak itu masuknya ke pajak lainnya ya, dendanya. Jadi kita masih nunggu. Yang jelas ini makin membuat saya sebagai ekonom, khususnya pengamat fiskal, mulai merasakan bahwa APBN 1 tahun ini banyak sekali hal-hal yang di luar kebiasaan, kelaziman nomenklatur, kelaziman alokasi dan macam-macamnya ya, termasuk di bidang pajak lainnya ini. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini bukannya pemerintah menyamarkan atau menyembunyikan kelemahan pengelolaannya, tetapi mungkin memang dalam masa penyesuaian pemerintahan baru. Tapi kalau masih 2026 begitu ya sulit untuk disebut penyesuaian ya. Nanti kita tunggulah apa penjelasan lebih lanjut dari angka-angka seperti ini.